Shalom, salam sejahtera di dalam cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada hari ini masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini, saya memohon maaf karena saya tidak bisa hadir secara onsite dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, baik di PT Medco atau DTR maupun ibadah raya di PT PMR atau PMJ. Dikarenakan pada hari ini jam 18.30 saya harus ke Nunukan untuk mengikuti ibadah Natal wilayah Gereja Bethel Tabernakel wilayah 5, baik itu Tarakan maupun Nunukan yang akan dilaksanakan di Nunukan. Oleh karena itu, saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini melalui tayangan video. Kiranya pelayanan hari ini boleh memberkati kita semua dan kita tetap diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan sukacita untuk kita boleh mempermuliakan Tuhan, ya, dan tidak menghalangi rasa sukacita kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan, mohon karunia Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati kita melalui pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan secara online pada saat ini. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan kepada kami semua. Hingga pada siang hari ini, pada sore hari ini, pada malam hari ini, kami boleh kembali lagi bersyukur kepada Tuhan, menaikkan sembah kami kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh berkarya kepada kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh memberkati kami dan kami semua boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu untuk kami dimampukan menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Berkatilah kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya Roh Kudus Roh Allah memimpin hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, karena hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 2. Matius pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih ada dalam suasana Natal. Tentunya ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu merupakan ayat-ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang menceritakan tentang Yusuf dan Maria beserta dengan Yesus harus mengungsi ke Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat secara lengkap kisah ini, tentunya kita akan melihat bahwa Natal itu tidak semewah Natal-Natal yang saat ini kita
rayakan. Natal pertama begitu penuh dengan tantangan. Natal pertama begitu penuh dengan, kalau saya boleh katakan, penderitaan. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan, Yusuf dan Maria telah dipilih Allah untuk menjadi perantara kedatangan Sang Putra Allah, yaitu Firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika Musa dan Maria memberi diri mereka dan mereka telah terpilih untuk menjadi pelayan-pelayan Allah, saya boleh katakan seperti itu, mereka tidak langsung serta-merta menikmati, merasakan dalam tanda kutip kenikmatan-kenikmatan menjadi pelayan Allah. Namun kalau kita memperhatikan dari perikop yang kita baca tadi saja, setidaknya kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria ketika anak mereka masih berusia kurang lebih 1 tahun. Yesus saat itu berusia 1 tahun lebih. Kita melihat bersama-sama bahwa kemudian melalui mimpi Tuhan menyuruh Yusuf untuk membawa Maria serta anaknya pergi menyingkir atau mengungsi ke Mesir. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik kepada kehidupan kita pada masa sekarang, kadangkala kita sering berpikir, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah menjadi orang Kristen. Lantas keuntungan apa yang aku dapat dari aku menjadi seorang Kristen atau aku sebagai pelayan Tuhan? Karena kenapa? Karena yang kita terima seakan-akan kok berbanding terbalik dengan apa yang saat ini terjadi bagi kita. Kadangkala kita sering mendengar bahwa kalau kita melayani Tuhan maka kita akan diberkati. Tapi faktanya ketika kita melayani Tuhan, kadangkala kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kesukaran. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, permasalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang sama pernah terjadi dalam diri Yusuf dan Maria. Ketika mereka dipakai Allah, mereka menghadapi banyak sekali kesulitan. Bahkan ketika Yesus lahir, mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang enak. Mereka hanya mendapatkan kandang yang hina, yang mungkin kotor, mungkin bau, mungkin penuh dengan nyamuk dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak bisa nyaman untuk bisa melahirkan anaknya. Dan setelah anak itu kemudian bertumbuh, mereka juga harus menghadapi tantangan dari Herodes yang firman Tuhan katakan tadi akan membunuh anak itu. Sehingga Tuhan harus menyuruh Yusuf dan Maria pergi untuk menyingkir ke Mesir. Di dalam hal ini kalau kita memperhatikan, mengapa Tuhan tidak dalam tanda kutip membunuh Herodes terlebih dahulu supaya Yusuf dan Maria tidak harus pergi menyingkir ke Mesir? Mengapa Tuhan harus menyuruh Yusuf dan Maria untuk mengungsi ke Mesir, menyingkir ke Mesir, menunggu kematian Herodes? Padahal Tuhan itu berkuasa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita mau perhatikan, kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini, kadang-kala Tuhan mengizinkan Herodes masa kini ada di dalam hidup kita. Atau saat ini ada menjadi penghalang bagi kita. Dalam kita menikmati menjadi anak-anak Allah. Kadang-kala kita menghadapi situasi-situasi sulit yang harus menuntut saudara dan saya mengalah terhadap situasi-situasi tadi. Di dalam hal ini kita juga belajar tentang bagaimana Allah tidak menghendaki cara instan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan yang ada, yang saat ini mungkin saudara dan saya hadapi pada Natal-Natal saat ini. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang yang semakin kuat. Untuk kita dilatih menjadi orang yang semakin bijaksana. Untuk kita dilatih menjadi orang yang semakin dapat mampu mengatasi setiap kesulitan-kesulitan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar berita-berita yang saat ini berkembang, kita melihat banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ditawarkan. Ya, tadi malam dalam grup WA keluarga ada kakak kami yang berdomisili di Tarakan. Dia sampaikan sebuah berita kalau orang Tarakan banyak yang sudah mengungsi karena mendengar berita ya terkait dengan gempa, terkait dengan tsunami dan lain sebagainya. Ya,
Belum lagi berita-berita yang lain yang kadangkala secara ekonomi membuat kita takut, secara politik membuat kita takut, secara sosial membuat kita takut. Dunia ini banyak sekali menawarkan ketakutan. Tapi bagaimana sikap kita? Melalui perikop ini kita mau belajar supaya saudara dan saya menang dari ketakutan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menang atau merdeka dari rasa takut? Kita memperhatikan bersama-sama bahwa saudara dan saya harus tahu satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahwa hidup saudara dan saya adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Sekali lagi, hidup saudara dan saya adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa apa yang terjadi dalam diri Yusuf dan Maria ketika mereka harus pergi ke Mesir, firman Tuhan katakan alasannya cuma satu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, oleh Tuhan. Difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi, oleh para nabi. Kalau kita melihat di sini bentuknya tunggal, yaitu difirmankan Tuhan oleh nabi. Nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Hosea, di mana ayat ini merupakan kutipan dari Hosea 11 ayat yang ke-1. Kita memperhatikan bersama-sama bahwa hidup saudara dan saya adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang menakutkan saat ini seharusnya tidak membuat kita takut. Manusia memang akan mengalami ketakutan demi ketakutan. Tapi saat ini ketika kita melihat suatu fakta kebenaran bahwa hidup kita ada untuk menggenapi firman Tuhan, kita mau percaya bahwa firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Allah setia, maka setiap kali kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar untuk dapat menanggungnya, untuk dapat mengalahkannya, untuk kita boleh menang terhadap ujian, terhadap cobaan-cobaan yang ada. Nah, kalau kita kembali kepada peristiwa di mana Yusuf, Maria, dan Yesus harus menyingkir ke Mesir, kita memperhatikan bersama-sama. Yusuf dalam keadaannya yang sudah mau untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Ketika kemudian dia mendengar melalui mimpi bahwa Tuhan menyuruh mereka pergi, mereka harus mengungsi ke Mesir. Kalau kita melihat dalam ayat 14, firman Tuhan katakan, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Perhatikan, Yusuf dalam hal ini dia tidak menunda-nunda. Saat itu ketika dia mendengar firman, dia mau melakukannya. Nah, kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Dan kita mau belajar dari sikap Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa menjadi orang yang begitu taat kepada perkataan firman Tuhan. Dan Yusuf tidak menjadi orang yang suka negosiasi. Kadang-kala kita suka negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku nanti engkau berkati ini dan itu, maka aku akan melakukan ini dan itu Tuhan. Kadang-kala kita bersikap seperti itu, saudaraku. Tapi saat ini kita mau belajar untuk kita menjadi orang yang taat tanpa syarat kepada Tuhan. Ketika kita menjadi alatnya Tuhan, kita mendengar Tuhan, dan kita mau belajar untuk taat melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, itu menyulitkan kita. Itu kemudian membuat kita repot. Itu mungkin membuat kita kok harus menghadapi situasi yang berat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau belajar dari sikap Yusuf ini. Apa yang membuat Yusuf bisa melakukan perkataan Tuhan dengan begitu taat, saudara? Kita melihat bersama-sama dalam ayat ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata. Kita perhatikan di sini. Firman Tuhan, ya, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kita perhatikan bersama-sama di sini. Firman Tuhan mengatakan, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Ya. Kita sering mendengar istilah mimpi itu bunganya orang tidur, saudara. Sehingga kadang-kala mimpi-mimpi yang kita
mungkin pernah mimpikan, ya, kadang-kadang kita anggap ya biasa-biasa saja. Tapi di sini menarik. Yusuf, ketika dia mendengar mimpi, dia melihat mimpi, dia mengalami dalam mimpinya, dia berjumpa dengan malaikat Allah. Yusuf memiliki kepekaan kepada perkataan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yusuf saat itu ada dalam situasi di mana sebelumnya Tuhan selama 400 tahun berhenti berbicara. Tuhan 400 tahun berhenti berbicara sejak zaman Nabi Maleaki. Sampai kepada sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus. Di situ baru Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya. Kalau kita memperhatikan, ada sebuah situasi yang saat itu dihadapi oleh Yusuf. Untuk bisa percaya kepada Allah itu sulit, saudara. Apakah benar Allah saat ini sedang menampakkan diri kepadanya atau tidak? Namun kita melihat bersama-sama ada sikap yang tegas dan jelas sebagai respon daripada Yusuf ketika dia mendengar atau melihat atau mengalami mimpi tersebut. Di mana dalam ayat 14 tadi, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Artinya apa? Artinya Yusuf ternyata memiliki sebuah sikap yang baik di dalam merespon setiap firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin saudara belum pernah mendengar Tuhan berkata kepada saudara melalui mimpi, atau secara audible saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan saudara jangan merasa, aduh Tuhan tidak lagi melihat saya, karena Tuhan tidak memberikan kepada saya mimpi atau perkataan-perkataan yang aku dengar langsung. Sehingga percuma saja aku beribadah, nampaknya aku nggak memiliki sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah beralasan tidak mau beribadah, tidak mau melayani hanya karena kita tidak pernah mendengar firman secara audible atau kita mendapatkan mimpi dari Tuhan seperti pengalaman beberapa saudara kita. Saya mau katakan kepada saudara dan saya, firman Tuhan ini sudah cukup untuk kita taati. Jika saudara dan saya adalah orang percaya kepada Allah seperti Yusuf, yang sekalipun saat ini kita ada dalam situasi di mana kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, Tuhan langsung menjawab setiap doa kita. Saya mau katakan saudaraku, bahwa firman Tuhan ini adalah perkataan Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, wajib melakukan setiap perkataan firman Allah. Oleh karena itu kita perlu memiliki sikap yang peka kepada perkataan firman Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar kepada perkataan firman Tuhan. Saudara dan saya harus memiliki kepekaan kepada Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita hidup sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kala dalam kehidupan kita sering mengabaikan firman Tuhan. Kita sudah melalui Natal berapa kali, tapi kadang-kala firman Tuhan sering sekali kita tinggalkan. Kita kalahkan dengan adat istiadat, kita kalahkan dengan keyakinan-keyakinan kita pada masa lalu kita yang belum mengenal Allah. Kadang-kala kita masih sering dikalahkan oleh tradisi-tradisi nenek moyang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar mendengar suara Allah. Lantas bagaimana kita bisa mendengar suara Allah seperti Yusuf? Perhatikan dalam ayat yang ke-14 tadi. Ya, kita melihat bersama-sama dalam 14. Maka Yusuf bangunlah. Kata bangunlah di sini setelah Yusuf mendengar, melihat, mengalami mimpi tadi. Kemudian Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Perhatikan. Saya yakin dan percaya Yusuf punya saudara. Maria punya saudara.
mereka punya orang tua, mereka juga punya tetangga. Dan setiap manusia, setiap saudara mereka, setiap tetangga mereka pasti memiliki keyakinan, memiliki tradisi, memiliki kepercayaan. Dan mereka semua juga bisa memiliki ide-ide yang brilian. Kalau seandainya mungkin Yusuf nunggu besok pagi saja supaya aku bisa sharing sama tetanggaku, sharing sama orang tuaku, sharing sama saudara-saudaraku. Yusuf akan banyak mendengarkan nasihat-nasihat yang mungkin saja berkata demikian. Mimpi itu cuma bunganya orang tidur, ndak usah kamu respon. Ngapain kamu capek-capek pergi ke Mesir? Jauh loh Mesir itu. Kita harus berjalan 40 hari, 40 malam pergi ke sana. Itu capek, itu melelahkan. Ya kalau nanti di jalan kita aman-aman saja kalau kita bertemu dengan perampok, kita bertemu dengan binatang buas, kita menghadapi cuaca ekstrim. Apa yang terjadi dengan kamu? Apalagi anakmu masih kecil. Tapi Yusuf tidak mendengarkan itu karena dia tidak memberikan kesempatan untuk orang boleh mempengaruhinya dalam melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sering jatuh bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam mentaati firman Tuhan. Kenapa? Karena kadangkala kita masih memberikan kesempatan telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang di luar kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua supaya kita tidak dikuasai rasa takut, supaya kita merdeka dari rasa takut, dan kita disadarkan bahwa hidup kita ada untuk menggenapi firman Allah. Maka saudara dan saya harus belajar untuk mendahulukan suara Tuhan dibandingkan mendengar apa kata orang, mendengar apa kata berita yang menakutkan itu, mendengar apa yang nasihat-nasihat dunia berikan kepada kita, yang kadang-kala bertentangan dengan perkataan firman Tuhan. Kita harus berani mengeksekusinya. Kalau saudara nggak berani menantang, melawan, lakukan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Lebih baik tidak usah mendengar. Belajarlah taat saat itu juga ketika Tuhan berkata A, lakukan segera. Ini penting bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberikan telinga kita dipengaruhi oleh dunia, maka saudara dan saya mau tidak mau nanti akan mengalami situasi-situasi timbang menimbang, timbang menimbang, timbang menimbang. Dan ujung-ujungnya kita lebih mengikuti keinginan kita daripada melakukan kehendak Allah. Dan disitulah awal di mana ketakutan-ketakutan akan terus menguasai kita. Takut tidak dianggap oleh orang yang sudah memberikan nasihat. Takut nanti kita tidak dihargai. Takut nanti kita tidak dihormati. Takut nanti kita tidak ditolong oleh orang yang sudah menasihati kita dan lain sebagainya. Hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Namun saat ini ketika kita belajar dari firman ini, kita belajar untuk tidak memberikan telinga kita dipengaruhi oleh dunia sekitar kita. Dan yang terakhir, kita melihat bersama-sama bahwa Yusuf di sini dia taat kepada setiap perkataan firman Tuhan tanpa protes-protes, saudara. Tanpa protes. Dia langsung ketika dia mendengar suara firman itu, kemudian dia belajar taat. Dia melakukan dengan setia, dia melakukan dengan taat. Untuk dia pergi ke Mesir. Mungkin dia nggak mempersiapkan segala sesuatunya, tapi perhatikan. Kita melihat sebelum menyingkir ke Mesir, ada orang-orang Majus berjumpa dengan mereka. Kita melihat bersama-sama orang Majus memberikan kepada mereka apa? Persembahan-persembahan. Ketika orang Majus datang melihat bayi Yesus, kemudian dia membuka harta benda mereka, kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dalam hal ini, saudaraku, Tuhan selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Yang kita perlukan untuk kita menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang di depan kita. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan mengizinkan ujian, cobaan tadi datang menimpa kita, Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar untuk sanggup mampu menanggungnya. Kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita melihat dari ayat yang
13 ketika firman Tuhan katakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Kata larilah ke Mesir di sini tidak berarti lari seperti yang kita lakukan seperti lomba lari, tetapi kata lari di sini lebih berarti kepada bagaimana kamu melarikan diri, menjauhi dan menghilang. Ya. Ini nanti memiliki makna yang sama ketika kemudian mereka menjadi warga Mesir, saudaraku. Untuk apa? Untuk mereka tidak dapat ditangkap oleh Herodes. Sehingga hal itu menggenapi perkataan firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan, dari Mesir kupanggil anakku. Untuk menggenapi firman Allah ini, Tuhan menghendaki Yusuf, Maria harus pergi ke Mesir. Mesir boleh menjadi sebuah gambaran tentang hidup lama kita. Kadangkala hidup kita di bawah kekuasaan dosa, dalam perbudakan yang ada, sebagai musafir kita di sana, atau sebagai orang yang saat itu terhilang, saudaraku, orang yang melarikan diri ke sana. Tuhan kadangkala izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai suatu pembelajaran, untuk kita mengingat kembali akan kasih Allah. Dari Mesir, dari dosa-dosa itu kupanggil anakku. Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan kita, menebus kita menjadi manusia yang baru. Sehingga saudaraku, ketika hidup kita menggenapi firman Allah, jangan pernah lagi kita takut dengan sesuatu yang saat ini mungkin ada di depan kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan kepada saudara dan saya kemampuan dan kesanggupan. Ketika Yusuf, Maria mau pergi ke Mesir, mereka membutuhkan berbagai macam dana yang tidak sedikit, tidak kecil untuk pergi ke Mesir. Karena cukup jauh perjalanan mereka. Tapi melalui orang Majus, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Orang Majus tidak hanya sekadar datang untuk melihat bayi Yesus, tapi dia dijadikan Tuhan sebagai alat untuk memberkati Yusuf, supaya mereka memiliki cukup bekal untuk mereka melakukan firman Tuhan, untuk mereka menggenapi firman Tuhan. Dan hari ini saudaraku, mungkin ada kesulitan-kesulitan di depan kita, kesukaran-kesukaran di depan kita. Percayalah bahwa ketika saudara bersama dengan Tuhan, saudara taat kepada Tuhan tanpa protes, maka Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan saudara. Seperti Yusuf didatangi orang Majus, maka saudara dan saya juga akan dicukupi oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya boleh bersyukur, hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini ketika saudara dan saya akan merayakan Natal, saudaraku, mungkin banyak sekali kesulitan yang saat ini masih saudara dan saya hadapi. Kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan di balik kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi kita semua. Amin. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi kita semua, supaya kita dimampukan untuk melewati setiap tantangan, melewati setiap kesulitan-kesulitan, sehingga kita boleh merdeka dari ketakutan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu mengerjakan yang terbaik dalam setiap hidup kami umat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang ada di PT Medco, DTR, NBSS, maupun jemaat-Mu yang ada di PT Pipit Mutiara Jaya, Pipit Mutiara Raya. Berkatilah kami semua supaya kami dimerdekakan dari ketakutan dan kami beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebagai orang yang telah dipanggil dari Mesir, kami telah menjadi anak-anak Allah. Dan kami percaya sebagai anak, maka kami adalah ahli waris di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua, supaya kami juga boleh mewartakan keberanian ini ke sebanyak mungkin orang, sehingga orang boleh tertular untuk mereka berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Sehingga ketakutan-ketakutan
tidak lagi menguasai kami. Biarlah kami dikuasai dengan sukacita. Kami dikuasai dengan ucapan syukur. Sehingga nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah kami semua. Berkatilah keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah kami semua yang saat ini sakit dengan kesembuhan. Yang lemah dengan kekuatan. Yang berduka dengan penghiburan. Percaya pemeliharaan Allah nyata atas kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan beserta kita semua. Amin.